Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah pelet darah kotor yang dituliskan oleh N.N. Jovina. Cerita ini adalah tentang sebuah kejadian yang dialami oleh teman dari penulis, yaitu teman sekolah dulu. Pesan penulis: jangan pernah coba-coba setelah menyimak kisah ini, karena akibatnya bisa fatal. Jangan coba-coba memelet ya. Dan cerita ini terjadi sekitar tahun 2007. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, langkah baiknya mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatin hitamati min syarril khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2007. Panggil saja Dira. Dia adalah sahabatku di bangku SMK. Kami sangat akrab hingga tak ada sedikit pun rahasia di antara kami, apalagi soal pacar. Dira adalah seorang primadona di sekolah kami. Banyak disukai karena anaknya supel, periang, dan tidak pilih-pilih teman. Meski begitu, Dira tidak pernah memanfaatkan itu semua untuk menjadi seorang playgirl. Hanya saja, kalau hari ini putus, besok udah dapat pacar lagi. Wah, emang nasibnya orang cantik ya kan? Setiap ganti pacar, aku adalah orang pertama yang dia beritahu. Dira bukanlah gadis yang matre atau pilih pacar secara fisik. Setauku, dia hanya suka cowok yang romantis dan lucu. Urusan duit sama muka belakangan. Hingga suatu hari, aku lihat Dira menangis di kelas saat pulang sekolah. Di sana aku lihat dia tak sendirian. Ternyata dia sedang bersama pacarnya. Panggil saja Cahyo. Karena tidak mau ikut campur, aku putuskan untuk menunggu di luar kelas. Setelah aku lihat Cahyo keluar, aku bergegas masuk ke dalam menghampiri Dira. Kulihat air matanya membasahi pipi. "Hei, kenapa sih Dir? Sini, aku peluk," kataku. "Give me big hug, aku putus," kata Dira. Aku pun menimpalinya. "Aduh Dira, jangan sedih gini dong, seperti biasanya aja. Besok-besok juga dapat lagi." Tapi yang ini beda. Aku tuh sayang dia karena dia benar-benar baik buatku. Rumahnya yang jauh di seberang timur rela ke barat 30 km demi antar jemput aku, dan gak suka lihat aku kurus. Tiap antar jemput selalu diajakin makan. Dia dewasa, gak pernah marahin aku, kata Dira. Sudah. Kamu ini cantik sayang. Aku temenin kamu buat move on ya. Jangan lagi berharap dia kembali, karena aku tahu pasti dia yang pergi, bukan kamu yang ninggalin dia, kataku. Dan Dira pun mengangguk. Setelah hari itu, kami sering mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih manfaat. Sudah berbulan-bulan kami banyak menghabiskan waktu bersama. Aku sempat heran, tumben si Dira ini belum move on juga. Hingga suatu hari di tengah malam, tiba-tiba teleponku berdering. Aku lihat Dira yang menelpon. Dalam keadaan mengantuk, ku angkat teleponnya. "Halo Dira, ada apa? Setuju gak sih kalau aku terima dia jadi cowokku?" "Hah? Siapa emang?" "Besok ya, aku kasih lihat. Yang penting sekarang kamu udah aku kasih tahu kalau aku udah move on." Oke lah. Besok ketemu di sekolah ya."
Singkat cerita, keesokannya saat jam istirahat sekolah, ketika yang lain keluar ke kantin, kami tetap di kelas. Dira dengan senyum sumringah menghampiriku. Seneng banget deh. Ya iyalah, dapat pacar baru loh Dir. Masih calon. Ini fotonya. Sambil nyodorin HP merek Sony Ericsson tipe W610i yang dulu udah bening banget kameranya. Gimana? Cocok nggak? Aku pun berkata, seperti biasanya, kalau menurutku nggak cocok, tapi mau gimana lagi, seleramu kan yang romantis dan lucu. Ah, yang ini lain, wajahnya oriental, kata Dira. What? Sejak kapan? Kowe mentingin wajah? Kataku. Ya sejak kemarin kenal dia, kata Dira. Obrolan itu berlanjut sampai jam pelajaran kembali. Aku sungguh heran. Tidak biasanya Dira mengutamakan fisik daripada perasaan. Sampai aku berpikir, jangan-jangan Dira tak sungguh-sungguh suka lelaki ini. Tapi sudahlah, itu keputusannya. Di bulan pertama mereka jadian, Dira intens curhat ke aku soal bagaimana mereka pacaran. Sepertinya semua baik-baik saja, selayaknya anak tahun 2007-an pacaran. Namun beberapa bulan kemudian tiba-tiba Dira menjadi seorang pendiam, dan aku merasa bagaikan orang lain. Karena merasa ada yang tak beres, akhirnya aku beranikan lancang bertanya, Dir, kok sekarang kamu jadi pendiam gini sih? Dira hanya melirik diam. Apa aku ini pernah nyakitin kamu sampai kamu menjauh dan gak mau cerita sama aku? Dira pun berkata, bukannya gak mau, tapi si Dira mikir lama tuh. Ya udah deh, kalau gak mau cerita sekarang nanti telepon ya, aku tunggu, kataku. Setelah itu, malam harinya saat aku belajar, tiba-tiba Dira menelpon. Iya Dira, udah siap cerita. Kalau aku udah siap jadi pendengar yang baik kok. Iya nih, makasih ya. Aku mau cerita, tapi kamu diam dulu. Nyimak dulu aja. Ntar kalau aku udah kelar, kamu boleh nanya ke aku. Oke deh. Meski bulan pertama, karena kamu wes ngerti semuanya ya. Bulan kedua, ketiga, aku merasa kok jadi cinta banget ya sama Putra, nama cowoknya Dira nih. Aku gak pengen ketinggalan kabarnya. Setiap detik dan waktu pengen dia ngabarin aku. Pokoknya takut banget kehilangan dia aku tuh. Gila, apa mungkin kamu udah diapa-apain sih Dir? Sorry nyerobot nih. Belum, gila aja mau diapa-apain. Cuma entah kenapa jatuh cinta yang kali ini beda. Bawaannya tuh gak bisa jauh-jauh gitu. Dia gak ngabarin aku semenit aja. Aku udah bingung. Bahkan aku sering ke rumahnya karena tiba-tiba dia ngilang, gak bisa dihubungin. Setiap pulang sekolah juga wajib antar jemput aku. Kalau dia alasan gak bisa karena gak ada bensin, ya aku beliin. Kalau jalan lapar ya aku ajakin makan. Kenapa sih aku rasanya cinta banget sama Putra aku tuh. Aneh loh Dir, tumbennya kamu, padahal biasanya cowok yang gitu ke kamu. Nah ini kok kebalik. Entahlah, aku jalani aja dulu kali ya. Nanti kalau ada apa-apa, aku pasti cerita. Oke deh, hati-hati ya Dir, jaga diri. Singkat cerita aku yang jadi galau, karena tiba-tiba Dira berubah jadi sosok yang tidak aku kenal. Dia lebih banyak berkorban untuk cowoknya. Hingga suatu hari, tingkah Dira semakin aneh. Dira jadi sering bolos sekolah, bahkan sering keluar rumah tiba-tiba tanpa pamit. Rasanya semakin jauh dari Dira yang aku kenal dulu. Karena ngerasa ini sudah keterlaluan, aku nyoba nanya langsung ke Dira. Kalau gak salah itu tahun ke-1 mereka pacaran. Kami janjian ketemu di perpustakaan sekolah, karena ngerasa di sana tempat paling aman untuk curhat. Aku bertanya pada Dira, Dir, kok makin hari kamu makin gini ya? Cinta boleh, tapi logika dipakai dong. Kamu udah jauh dari yang aku kenal. Yang pacaran aku kenapa kamu yang repot? Kata Dira.
Dira, ingat kita itu siapa? Baru kali ini kamu kayak gini, Dir. Kesambet apa sih lu? Kataku. Udah ya cukup, aku ngerasa bosen pacaran main-main mulu. Aku pengen kali ini serius, gak pengen ganti-ganti lagi. Jadi aku bakal ngelakuin apa aja untuk bertahan, kata Dira. Dan saat itu juga rasanya aku kayak disambar petir. Gak nyangka aja, kok bisa seorang primadona tiba-tiba jadi bucin gitu. Karena rasa kasihanku ke Dira, akhirnya aku putusin buat ngasih tahu kakaknya tentang masalah perubahan sikap Dira ini. Tanpa Dira ketahui, aku ketemu kakaknya. Panggil saja Mbak Dia. Ketika Dira tidak di rumah, aku segera bertamu untuk bertemu Mbak Dia. Waktu itu hari sudah sore dan hujan rintik. Kamu nyari Dira? Diranya ndak ada tuh keluar, ndak pamit lagi. Enggak kok Mbak, justru kesini aku mau nyari Mbak. Ada hal penting yang mau aku bicarain sama Mbak. Dulu kadingaren. Emang penting banget toh? Soal apa? Aku mengangguk dan aku bicara. Soal Dira Mbak. Opo Dira? Banyak yang berubah? Aku pun mengangguk. Sudah kuduga tapi aku bingung mau nanya ke siapa. Mau nanya ke Dira langsung gak mungkin. Sekarang dia pemarah dan tertutup. Nah iku Mbak, sing kudu kita cari tahu. Aku ada sedikit info, tapi Mbak janji yo, jangan dibilangi ke Dira. Nanti Dira marah sama aku, malah mogok gak mau cerita-cerita lagi. Aku kasihan Mbak sama Dira. Oke, janji, ayo, kata Mbak Dia. Ayo cepet cerita. Aku tak dengerin DN dulu, nanti kita cari solusi bareng-bareng. Dan aku pun bertanya pada Mbak Dia. Mbak tahu gak soal Putra? Ini dia punjer masalahnya Mbak. Semenjak kenal Putra, Dira berubah drastis. Bahkan dari curhatannya, Dira cerita, intinya si Putra ini sering minta dibayarin, entah bensin atau makan di warung. Bahkan berani minta dibelikan baju atau apa yang dia mau. Yang bikin gak habis pikir, Dira bilang bakal ngelakuin apapun untuk bertahan. Aduh Mbak, nek aku jadi Dira ya wes gak kuat, kabur aja. Astaga adikku sampai kayak gitu. Padahal dulu gak gitu loh kalau pacaran. Oke, besok Mbak akan cari tahu soal Putra, asal usul keluarganya. Dan tugas kamu nyari tahu di mana sekolahnya Putra ya. Siap Mbak. Demi keselamatan Dira, aku siap melakukan apapun. Lalu keesokannya, aku melakukan tugas dari Mbak Dia dengan sempurna. Dan kami akan bertemu lagi 3 hari kemudian sore itu. Sejauh apa Dira curhat ke kamu? Kata Dira, dia sering main ke rumah Putra Mbak. Di sana Dira sering disuruh makan sama minum. Bahkan kalau pulang suka dibawain makanan atau lauk. Oh makanya dia sering banget bawa pulang lauk. Ternyata dari rumah si Putra ya, kata Mbak Dia. Aku pun mengangguk. Duh gawat iki. Kok gawat Mbak? Kenapa emangnya? Ya bisa jadi lauk itu yang bikin Dira berubah, kata Mbak Dia. Loh kok bisa? Kataku. Aduh kamu iki, besok wes tak jelaske. Mbak mau ke rumah orang pintar dulu, nanyain kenapa adekku bisa jadi seerror ini. Aku hanya bengong dan semakin bingung melihat Mbak Dia kalang kabut sendiri. Merasa khawatir dan penasaran, aku memilih menunggu informasi dari Mbak Dia. Beberapa hari lamanya Mbak Dia tidak ada kabar. Sambil menunggu, aku mendekati Dira lagi supaya Dira mau terbuka lagi padaku. Namun sia-sia. Sekarang Dira benar-benar tertutup. Sepertinya dia menaruh curiga padaku karena telah membocorkan rahasia hubungannya dengan Putra. Aku merasa di-unfriend oleh Dira. Di tengah kegalauan,
tiba-tiba Mbak Dia menghubungiku dan memintaku datang ke rumah. Aku pun bergegas pergi. Sesampainya di sana, "Sini En, masuk duduk, cepet." "Iya Mbak, ya, gimana Mbak?" "Sebelumnya sorry ya En." Dengan terang-terangan, habis kita ngobrol dulu itu, Dira langsung tak bawa ke orang pinter. Merinding aku En. "Tuh kan Mbak, makanya Dira sekarang tertutup sama aku Mbak." "Wes rapopo, yang penting sekarang faktanya sudah ketahuan kalau Putra itu curang." Loh Mbak, sing genah Mbak, curang yang gimana?" tanyaku. "En, Dira iku wes kena guna-guna lewat makanan sama minuman yang Dira makan dan bawa pulang dari sana itu. Setelah Mbak selidiki, si Putra ini kakeknya seorang dukun. Yo bukan seudon ya dek, tapi perubahan Dira itu ndak lazim." "Ih Mbak, serem deh," kataku. "Iya bener, orang pintarnya bilang Dira itu udah kenyang-kemenyan sama kembang. Sekarang gini deh, kalau Dira bisa dicegah untuk kesana lagi, mungkin bisa berkurang pengaruh guna-guna itu." "Aku usahain Mbak, bakalan bantu Dira buat tetap stay di rumah." "Makasih ya DN, beneran aku ngerasa banyak terbantu sama kamu." "Sama-sama Mbak." Sejak itu aku mulai mengatur strategi untuk menjaga Dira supaya nggak lagi ketemu sama Putra. Karena Putra tidak pernah mau datang ke rumah Dira, namun Dira yang dipaksa untuk keluar dari rumah untuk bertemu Putra. Aku pun lebih sering main ke rumah Dira dan pulang pergi bersama. Hingga suatu hari Dira tiba-tiba menolak untuk aku temani saat berangkat sekolah. "Hei Dira, nanti kita masuk siang barengan lagi ya," kataku. "Sorry En, aku gak bisa, di rumah lagi repot." "Oh gitu." "Iya, motornya mau dipakai belanja ke pasar, jadi nanti aku berangkat awal naik angkot." "Oh ya udah deh, kalau gitu nanti ketemu di sekolah ya." "Oke deh," kata Dira. Percakapan tersebut lewat telepon. Siang harinya, saat aku sampai di sekolah, ternyata Dira belum sampai. Aku pun menantinya di gerbang sekolah. Bel masuk kelas sudah berbunyi sekitar 15 menit yang lalu. Namun Dira belum juga sampai. Hingga pada akhirnya, kuliah dia tergopoh-gopoh lari ke dalam sekolah. Dan di luar gerbang, aku lihat Putra di atas motornya. Ternyata Dira janjian sama Putra saat berangkat sekolah. Sampai di kelas, Dira lebih banyak diam sampai jam sekolah selesai. Begitu terus sampai berhari-hari. Bulan berganti, Dira jadi sering sedih dan menangis. Setiap sampai di sekolahnya, matanya sembab. Aku semakin kasihan. Karena sudah tak tahan lagi, aku mencoba membujuk Dira untuk bercerita. "Hey Dir, kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, aku siap mendengarkan. Atau mungkin ada yang ingin kau ungkapkan, tapi kau tidak siap berbicara, teleponlah aku Dir, kapan saja aku siap." Dira hanya mengangguk. Berhari-hari kutunggu Dira tak kunjung menghubungiku. Dan tiba-tiba tepat 2 tahun usia pacaran mereka, Dira menelpon. Di seberang sana ku dengar suaranya menangis sesenggukan. Sampai-sampai sapaanku tak dijawab olehnya. Setelah menunggu beberapa lama, Dira mulai berbicara. "En, please, kuatkan aku, jangan pergi meski aku menyebalkan." Kenapa tiba-tiba kamu bicara gitu Dir? Aku akan tetap ada sebagai pendengarmu yang baik. Jangan jijik sama aku ya. Kenapa Dir kamu? Aku kotor En. Kembali menangis jadi-jadinya. Dan aku pun ikut nangis karena tahu apa yang Dira maksud. "Dira, kamu di mana? Ayo aku temenin." "Aku di rumah. Please peluk aku En." Oke, aku kesana sekarang Dir." Lalu aku bergegas ke rumah Dira. Sesampainya di sana dan aku temui Dira di kamarnya, dia meringkuk di atas kasur. Ku dekati dia. Kemudian dia bangun dan memelukku erat. "Benar katamu dan Kak Dia. Putra mendapatkanku dengan cara yang licik. Dia menggunakan magic. Dia ngambil semua milikku, uangku,
waktuku, pikiranku, tenagaku, dan kesucianku. Please En, aku udah gak tahan. Akhir-akhir ini dia sering mukul aku, mendorong, menampar dan ngancam mau ninggalin aku. Aku takut. Aku bertahan karena aku merasa sudah gak layak untuk siapapun. Aku pun menangis dan aku pun berucap, Dir, cepat mintalah maaf sama Tuhan, minta ampun. Bertobatlah, segera perbaiki semuanya, tinggalkan dia. Percaya sama aku, Dir, kamu akan dapat yang lebih baik. Kalau kamu bertahan selamanya, kamu akan mengalami ini, Dir. Dira menggeleng dan dia berkata, gimana aku bisa? Aku sudah gak layak, En. Aku kotor. Pasti laki-laki akan jijik kalau tahu itu. Dira, tidak semua laki-laki bajingan kayak Putra. Masih banyak lelaki baik dan terhormat yang bisa menghargai dan tidak melukai wanitanya. Asal wanitanya benar-benar mau bertobat dan kembali ke jalan yang baik. Please Dira, percaya aku, atau aku akan membiarkanmu sendirian. Kali ini sudah cukup keterlaluan. Aku pun berkata secara tegas kepada Dira, En, please keluar dari kamarku. Pulanglah, tinggalkan aku, kata Dira. Dan sejak saat itu kami tidak lagi menjadi sahabat. Aku hanya kasihan dan tak ingin Dira terus jatuh dalam lubang gelap. Namun Dira masih berat untuk bangkit, karena memang menurutku bukan suatu yang mudah. Meski demikian, aku tak benar-benar meninggalkan dia. Beberapa bulan aku masih mengawasinya lewat Mbak Dia. Kami intens berhubungan lewat telepon, yang membuatku gembira. Meski Dira masih pacaran dengan Putra, tapi sekarang Dira menjadi rajin beribadah dan jarang keluar rumah. Hingga Putra sampai mau datang ke rumahnya. Meski sering terdengar mereka cekcok, kata Mbak Dia, Dira sekarang jadi lebih sabar dan gak gampang marah. Hingga aku nyeletuk, apa mungkin peletnya udah gak mempan ya Mbak? Tapi aku heran, pelet apa yang bikin Dira bisa sampai rela banyak berkorban, bahkan kesuciannya? Bukan cuma pelet, En. Tapi ternyata si Putra punya aji pengasihan. Siapapun akan tunduk sama dia, apalagi orang yang jauh dari agama, kata Mbak Dia. Aku pun terkejut. Astaga Mbak, sampai segitunya? Iya. Dan alhamdulillahnya sekarang si Dira sudah sadar dan lebih tegar. Sekarang tugas kita buat lebih nguatin dia. Oke deh Mbak, lain waktu aku bakal main ke rumah, mau ngobrol sama Dira. Sejak itu aku berusaha kembali menghubungi Dira dan menjalin kembali hubungan yang sebelumnya putus. Genap 6 bulan kemudian, atau 2,5 tahun usia hubungan Dira dan Putra, ada hal mencolok yang membuatku heran. Putra yang selama ini mampu membuat Dira takluk tiba-tiba berubah, semakin takut kehilangan Dira. Itu dibuktikan dari keberaniannya sekarang untuk selalu mengunjungi rumah Dira. Bahkan terlihat sering menangis saat cekcok dan menuruti semua kemauan Dira. Aku merasa itu aneh, karena dengan tiba-tiba keadaan bisa berubah. Karena penasaran, aku mencoba mengorek informasi langsung pada Dira. Hey Dir, wah seneng deh lihat kamu kembali ceria dan bisa bangkit secepat ini. Iya, syukurlah En, aku masih waras. Semoga ini seterusnya, amin, kata Dira. Amin. Ih bener deh, bangga aku Dir. Jangan bangga dulu En, ada sesuatu yang ingin aku perbuat untuk Putra. Aku heran mendengar perkataan Dira. Dir, apa sih maksudmu? Lihat aja nanti En. Maksudmu kamu gak benar-benar murni berubah? Apa kamu hanya mau balas dendam gitu? Tunggu aja, kata Dira sambil senyum. Dira pun berlalu, meninggalkan aku dengan sejuta pertanyaan.
Dira yang sekarang kulihat sangat alim, rajin beribadah, bahkan rela tak tidur hanya untuk menyambung sholat tahajud ke sholat subuh. Masya Allah. Memiliki dendam dalam hati yang begitu membara. Kenapa? Apakah memang guna-guna Putra sudah benar-benar hilang dan menyadarkan Dira? Untuk menjawab itu semua, aku memutuskan untuk bertahan mendampingi Dira dan sering menanyakan kabarnya ke Mbak Dia. Setiap saat aku sempatkan untuk bermain ke rumahnya, hingga aku, Dira, dan Putra jadi begitu akrab. Hingga suatu hari, saat di rumah Dira, Putra datang bertamu. Seperti biasa, Dira bergegas ke dapur untuk membuatkan minum dan menyiapkan cemilan. Aku senang lihatnya, karena Dira mampu bertahan hingga tahun ketiga. Aku pun berinisiatif untuk membantu Dira ke dapur, dan saat aku menawarkan bantuan untuk membawa teh ke depan dengan keras, Dira menolak. "Dir, aku bawain tehnya ya." "Lancang kamu, En. Jangan, itu urusanku," sambil melotot dia. "Ih, gitu amat sih, gak bisa apa, pelan dikit." "Gak pakai melotot juga." Dira memandangku tajam. "Sana, kamu bawa cemilan ini aja." "Iya deh," kataku. Aku pun segera berlalu pergi dengan rasa penasaran yang begitu mengunung. Penasaran ini tak dapat kubendung. Akhirnya kuputuskan untuk mengintip dari balik tembok pembatas antara ruang keluarga dan dapur. Hatiku bergejolak. Hal apa yang bisa membuat Dira marah besar? Mungkinkah hanya karena segelas teh hangat saja? Ternyata aku salah. Beberapa saat sebelum Dira menaruh tutup gelas, dengan seksama dia mengamati keadaan sekitar. Matanya mencari-cari sesuatu yang mungkin sedang mengawasinya. Tanganku dingin seketika, takut ketahuan. Beruntung Dira tak tahu aku sedang mengintip. Setelah dia rasa aman, tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Tangan Dira merogoh ke dalam celananya. Tak lama kemudian, aku lihat darah menetes dari ujung-ujung jari itu dan dicelupkannya ke dalam teh hangat yang sudah membuat kami bertengkar sebelumnya. Aku melongo dan bertanya-tanya, kenapa Dira melakukan itu? Jijik sekali aku melihatnya. Tanganku gemetaran dan dingin. Dengan cepat aku segera pergi dari tempat persembunyian dan menuju ruang tamu. Setelah Dira datang, aku segera berpamitan karena merasa tiba-tiba tak enak badan. Sesampainya di rumah, aku segera menelpon Mbak Dia dan menceritakan apa yang terjadi saat di rumahnya tadi. Lalu Mbak Dia berkata, "Tenang, En, Mbak akan cari tahu jawabannya ke orang pintar kemarin. Kamu tunggu aja kabar dari Mbak ya. Kamu bantu doa, semoga ini bukan hal yang buruk." Jangan ditiru ya teman-teman ya, saat Dira menaruh sesuatu di teh yang akan disuguhkan ke Putra. Oke, jangan ditiru. Kemudian aku menenangkan hatiku dengan berwudu sembari berdoa untuk kebaikan kami semua. Karena aku curiga Dira sedang melakukan perbuatan yang tidak baik. Sampai keesokan harinya, telepon berdering dari Mbak Dia. "Halo Mbak, gimana?" tanyaku menodong. "En, siapkan hatimu untuk kabar buruk ini." Mbak, kok gitu sih? Dira gak apa-apa kan?" kataku. "Diranya baik, En. Bahkan kata orang pintar, Dira sudah tidak dibawa pengaruh guna-guna atau pengasihan." "Tapi kabar buruknya Mbak, Dira, En. Dira berniat membalas dendam lewat pelet getih reget." "Astagfirullah Mbak," kataku. "Iya, En. Kata orang pintar itu seperti halnya pengasihan. Darah menstruasi ini bisa menundukkan orang yang dia tuju, orang yang dia sebut namanya, atau wong sing disambati. Dan efeknya juga sesuai yang digandaki sempunya." Aku gak nyangka, En, kenapa bisa Dira berbuat begini. "Mbak, sabar ya Mbak. Meskipun aku rasa patut, namun ini udah gak wajar.
bagaimana soal imbal baliknya, Mbak? Ya, untuk imbal baliknya, orang pintar itu tak mau menjelaskan banyak. Namun beliau berkata, jika sampai nanti Dira dan Putra bisa bertahan sampai menikah, Putra akan selamanya tunduk dan tidak bisa menolak apapun kemauan Dira. Dan jika keduanya putus, maka Putra akan kesulitan berjodoh. Bahkan wajah Dira akan terus membayangi Putra sampai kapanpun. Astagfirullah, Mbak. Gak nyangka ya Dira bisa melakukan itu. Siapa juga sih yang nyangka, En? Terus sekarang harus gimana, Mbak? Tanyaku. Kita harus bisa menghentikan perbuatannya. Dosa tuh, En, syirik. Tapi gimana, Mbak? Dira yang sekarang kan keras kepala banget. Kita pikir bareng-bareng ya. Please, tetap bantu aku demi kebaikan Dira, pinta Mbak Dia. Oke deh, Mbak. Aku tunggu kabar selanjutnya ya, Mbak. Selang beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Dira seperti hilang di telan bumi. Tidak ada kabar beritanya. Dan kami saat itu sudah lulus sekolah dan Dira sudah mendapatkan pekerjaan. Menurut Mbak Dia, semenjak bekerja, Dira sering ganti nomor telepon. Untuk pulang pun hanya sekali dalam 1 minggu. Padahal jarak rumah dengan tempat kerja hanya 30 kilometernya, dan itu pun 1 jam perjalanan kurang lebih. Karena penasaran, aku mendesak Mbak Dia untuk bicara. Mbak, sebenarnya ada masalah apa sih, Mbak? Kok sampai kesannya Dira itu minggat, gak jelas kabarnya? Aku bingung mau jelasinnya, En. Aku takut kamu tambah bingung juga, jawab Mbak Dia. Mending bingung, Mbak, daripada gantung gak ada kepastian gini. Akhirnya Mbak Dia mau bercerita. Ya udah, aku ceritain dari awal ya. Sejak kejadian kamu mergoki Dira ngasih darah mens itu ke minuman Putra, Dira jadi lebih tega ke Putra. Bahkan Putra sampai sering nangis dan memohon-mohon kalau lagi bertengkar sama Dira. Aku pernah dengar Dira minta Putra buat ngembaliin keadaan seperti semula. Dira minta keperawanannya dikembalikan. Putra hanya bisa menangis dan bersujud di kaki Dira. Ketika aku ingin menengahi, Dira melotot dan ngancam bakalan bikin Putra tambah sengsara. Aku juga heran, kenapa Putra bisa setakut itu sama Dira. Sampai-sampai orang tuaku aja gak bisa ngalangin kemauan Dira. Akhirnya, Putra ingin menebus dosanya dengan menikahi Dira. Namun dengan syarat usia Putra harus 19 tahun. Sambil menunggu itu, Putra pamit pergi bekerja di luar provinsi dan berharap dalam waktu 1 bulan akan pulang dan bisa menikahi Dira. Namun ternyata dalam masa penantian itu, Dira justru meninggalkan rumah dengan alasan bekerja. Iya, Dira emang kerja, tapi dia sulit dihubungi. Nomor selalu ganti, jarang pulang. Dan ternyata aku dengar kabar kalau mereka udah putus dan Dira punya gandengan baru, En. Aku pun terkejut dan kaget. Dira kok jadi separah ini sih, Mbak? Tanyaku. Gak parah lagi, En. Gila. Hari, tanggal udah ditentuin. Dianya malah kabur dan ninggalin Putra. Bahkan sekarang punya cowok baru. Setiap malam Putra telepon aku sambil nangis-nangis dia. Udah di sana kerjanya kasar, buka lahan. Di hutan sinyal susah. Bisa pegang HP kalau malam aja. Malah Dira kayak gini. Aku pun tak bisa berkata-kata lagi mendengar cerita dari Mbak Dia. Oke, fix. Aku harus ketemu Dira dan nanya maunya apa. 1 minggu kemudian, hari Sabtu, aku nekat ke kota sebelah untuk menemui Dira. Dari alamat yang diberikan Mbak Dia, sangat mudah untuk menemukannya. Kami pun bertemu dan mengobrol. Dira, kok kamu sekarang jadi gini sih? En, kalau kamu kesini hanya buat hakimin aku, mending kamu pulang. Enggak gitu, Dira. Kamu itu pada dasarnya baik.
Tapi kok tiba-tiba begini sih? Aku tuh udah capek banget ya hadapi Putra. Aku sejak awal emang udah keliru kenapa milih dia. Kenapa mendingin tampang doang? Kurang apa aku? Aku udah sabar. Aku nurutin apapun kemauan dia. Ternyata dia manfaatin aku. Bahkan tega main tangan sama aku. 3 tahun itu gak sebentar, En. Sakit jiwa ragaku. Aku cuma mau Putra ngerasain apa yang aku rasain selama 3 tahun ini. Dan setelah itu ketika dia udah sakit, sadar dan minta maaf, aku udah hilang dari kehidupan dia. Gila gak sih? Cewek sebaik aku masih aja dia untuk dapetin aku dengan cara guna-guna. Sampai aku rela melucuti harga diriku, En. Bahkan disakiti dia, masih iya aja akunya. Aku bakal selalu ingat perlakuan kasarnya, kata-kata tak pantasnya. Bagaimana dia meres aku, bagaimana dia melukai hatiku, bagaimana dia merenggut harga diriku. Meskipun dia sekarang berubah, tapi aku tak akan luluh. Karena perubahannya adalah karena bantuanku. Kalau bukan karena geteh kotor ini, mungkin aku masih menjadi alas kakinya. Dengan ekspresi mata tajam dia menatapku. Astaga, oke kalau gitu aku gak akan ikut campur, Dir. Sebab akibat dosa neraka adalah urusanmu dengan Tuhan. Sejauh ini aku sudah berusaha mengingatkanmu bahwa efeknya gak baik buat kehidupanmu ataupun Putra. Tegasku pada Dira. Aku gak peduli, yang jelas karma itu ada. Dan setelah tugasku selesai, maka geteh kotor ini yang akan melanjutkannya, jawab Dira. Aku pun berlalu begitu saja tanpa menghiraukan Dira yang mukanya lebih mirip orang kesetanan sedari tadi. Semenjak kejadian itu, aku dan Dira lama tak berjumpa. Bahkan dalam hitungan waktu hampir 2 tahun. Hingga pada awal bulan April tahun 2012, tiba-tiba handphoneku berdering. Kulihat nama Putra memanggil. Karena heran buru-buru ku angkat. Halo, ada apa Putra? Tanyaku. Sambil menangis sesenggukan, Putra bertanya. En, bener ya besok tidak mau ijab kabul? Aku gak tahu. Soalnya udah hampir 2 tahun gak ketemu dia, Put. Siapa yang kasih kabar kamu? Tanyaku balik. Aku tahu dari teman kita. Selama ini aku udah berusaha jaga hubungan kami. Meski kami jauh, aku intens ngubungin dia tiap malam. Perjuanganku kurang apa, En? Curhat Putra padaku. Telingaku rasanya sudah tak tahan mendengar tangis Putra. Lalu dengan jahatnya ku tutup telepon itu dan bergegas menghubungi Mbak dia. Halo Mbak. Halo En. Kamu pasti mau nanya soal Dira bukan? Mbak kok tahu sih? Dari tadi Putra menelponku, tapi aku tak kuasa mengangkat teleponnya, En, kata Mbak dia. Aku dengan sedih bertanya, kenapa bisa begini sih Mbak? Ini sudah jadi pilihannya, En. Mbak bisa apa? Mbak sebenarnya kasihan. Ya tapi gimana lagi? Kalaupun dilanjutkan dengan Putra, aku yakin mereka gak akan bahagia. Bisakah aku bicara dengan Dira, Mbak? Tunggu ya. Beberapa saat kemudian. Halo, ada apa, En? Keputusanmu sudah benar-benar kau pertimbangkan, Ra? Sudah, En, hidupku harus berlanjut. Aku tidak boleh stuck di belakang. Aku telah menemukan pria baik hati yang tidak pernah mengungkit masa laluku. Dia lebih dari yang kuminta ke Allah, kata Dira. Apa kamu masih ingat apa yang kamu perbuat ke Putra? Iya masih, En, sudah kukatakan. Tugasku selesai, dan biar geteh kotor itu yang melanjutkan tugasnya. Itu sudah bukan urusanku lagi. Aku susah tidak mau membahas itu. Aku sudah bertobat. Aku masih bingung dengan apa yang kamu maksud, Ra. Dan Dira pun menjelaskan kepadaku. Cek. Jadi gini, En. Saat pertama kali
aku celupkan getih itu dalam minumannya. Sejak itu saja aku menyebutkan nama dan keinginanku terhadap dia. Rapalan itu tak akan aku beritahukan kepada siapapun. Biarlah cukup Putra yang mengalaminya. Nama, weton, niat, rapalan lainnya biarlah jadi catatan kelamku, En. Sekarang aku sudah berada di masa depan. Aku melepaskan semua itu, mendekatkan kembali diriku dengan agamaku. Aku mungkin adalah pendosa, namun aku ingin berubah sekarang. Jangan halangi aku. Turutlah berbahagia atas perubahan baikku ini. Turutlah bergembira atas ketegaranku selama ini. Untuk dosa atas masa lalu, biarlah aku yang menanggungnya. Dan kumohon, kasihanilah aku dengan tidak mengungkitnya lagi, karena sudah ada lelaki baik hati yang rela menanggung dosaku juga. Dan aku pun hanya terdiam mendengarkan cerita dari Dira. En, hari ini aku melakukan ijab qabul. Doakan untuk kebahagiaan kami ya. Iya, Ra, aku hargai segala yang kamu lakukan. Doaku selalu baik untukmu. Semoga kamu istiqomah ya, Dira. Amin, Dira menjawab. Dan percakapan kami berakhir. Hatiku berdebar kencang, seakan tak percaya ada hal segila ini terjadi di sekitarku. Pelet, aji pengasihan yang dikalahkan oleh getih reget atau darah kotor, hal yang tak masuk akal, namun dialami oleh orang terdekatku. Semenjak itu, Putra sering menghubungiku guna mendapatkan informasi tentang kehidupan Dira. Bahkan seringkali dia menangis dan bercerita padaku tentang perasaannya. Bahkan tak jarang Putra menelponku dalam kondisi mabuk. Dia mengaku hampir gila karena bayangan Dira terus saja ada di depan matanya. Dia mengakui penyesalannya yang telah menyia-nyiakan Dira selama itu. Putra merasa sekarang hidupnya sulit dari segi apapun. Aku hanya bisa menenangkan hatinya dengan sedikit semangat dan saran agar dia tetap melanjutkan hidupnya dan segera untuk bertaubat. Semenjak itu Putra pun hilang tanpa kabar sampai kurang lebih 5 tahun usia pernikahan Dira. Saat Dira mengandung anak kedua, Dira bercerita padaku waktu itu tiba-tiba di handphone Dira masuk sebuah SMS. Senang melihatmu bahagia. Selamat atas kehamilanmu. Dira menodongku dengan pertanyaan, apakah aku yang memberitahukan kepada Putra? Aku pun mengelak karena memang sudah lama Putra menghilang. Lalu keesokan harinya kembali lagi ada SMS masuk. Sebenarnya aku hanya merindukanmu hingga sengaja lewat depan rumahmu. Kemudian Dira bercerita padaku atas kejadian ini. Kamu sih, Ra, aneh-aneh, kenapa sih harus dibalas dengan jalan yang sama? Gak bisa apa lebih rajin ibadah, menyerahkan semuanya sama Allah, kataku. Dan Dira pun menjawab, aduh itu lagi yang kamu bahas, En. Sekarang kan udah aku serahin sama Allah. Kamu gak takut kalau Putra berbuat nekat? Mau nekat ngapain, En? Buka rahasia. Duh, suamiku udah tahu semuanya. Aku jujur sama dia, kecuali soal getih-reget itu. Sudahlah, Ra, aku lama-lama takut juga sama kamu. Iya, makanya biarin aja tuh Putra, gak usah ditanggepin. Ya udah, terserahlah. Sejak itu, Dira sering menerima SMS dari nomor HP yang sama. Meskipun Dira berganti nomor, tetap aja dia tahu. Bahkan ada 2 SMS yang bisa bikin heart attack yang Dira tunjukkan padaku. Yang pertama, sampai kapanpun akan kutunggu jandamu. Yang kedua, apa yang sudah kamu berikan padaku sehingga aku seperti ini? Tolong jika aku salah, maafkanlah. Namun tidak pernah satu SMS pun Dira balas. Bahkan kabar terakhir yang aku dapat, sampai sekarang Putra kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Ketika ada perempuan yang mau untuk dinikahi, namun orang tuanya tidak merestui,
Dan ketika ada orang tua perempuan yang merestui, tapi perempuannya sulit untuk diajak menikah. Usut punya usut, putra sulit menemukan perempuan idaman karena yang dia mau adalah sosok seperti Dira. Bayangan Dira selalu membayangi hidupnya. Terkadang tak sampai hati aku memikirkan itu semua. Merasa gak mampu kalau menjadi Dira maupun putra. Dan bagaimana dengan Dira? Mungkin memang belum waktunya teguran itu datang. Kisah ini selesai. Hikmah yang dapat kita ambil. 1. Jangan menyia-nyiakan orang yang benar-benar sayang, karena karma lebih kejam daripada mertua. Yang kedua, jangan pernah melakukan hal syirik karena yang maha segalanya tanpa meminta imbalan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk hikmah yang lain, saya kira teman-teman udah pasti tahu ya. Bisa komen dong hikmahnya. Dan silakan tambahkan di kolom komentar ya. Terima kasih buat Kak Jovina dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini, dan sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.